apa yang dilakukan atau standarisasi sehingga walaupun dia pasien dia bisa menggunakan hak suara. Kalau keterangan pindah, Pak, berarti dia harus mengurus KTP di sini juga. Iya. Apa syarat-syarat agar kita bisa menjadi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? Suara Bumi FM. Baik, sahabat Pelalawan, di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya pada hari Selasa 21 Juli 2020 saya Fadrani bisa hadir di ruang dengar Anda dalam acara tentunya dialog interaktif Pilkada Bernas yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan. Dan pada hari ini juga berkesempatan hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu komisioner dari KPU Kabupaten Pelalawan sudah hadir di studio kami, yaitu langsung saya sapa nih Bapak Haji Priyono Esket, merupakan Divisi Perencanaan Program Data dan Informasi KPU Kabupaten Pelalawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat masih Pak. Semangat tetap semangat ya. Iya. Walaupun sekarang corona ya. Iya. Masih corona, kita masuk new normal dan kemudian kita berharap memang ada perubahan selama corona tapi tetap pekerjaan jalan ya Pak. Iya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai tahapan pemutahiran data pemilih. Ini cukup unik sekali karena Bapak merupakan Divisi Perencanaan Program Data dan Informasi KPU Kabupaten Pelalawan. Ya. Ada hal-hal yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini. Ini adalah sepertinya pertanyaan atau juga persoalan yang sangat menjelimet kata orang ya Pak ya. Betul, karena betul, kita bicara tentang pemutahiran. Nah, sementara selama ini persoalannya adalah pemutahiran data ini yang luar biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, tahapan pemutahiran data pemilih ini Pak, apa proses ini cukup penting. Kemudian proses pemilihan kepala daerah ini, proses apa yang berlangsung dan tahapan pemutahiran data pemilih ini seperti apa? Iya Mbak. Jadi untuk Divisi Perencanaan Program dan Data ini adalah cukup vital dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan kita helat tanggal 9 Desember nanti. Iya. Karena pemutahiran data itu adalah hal yang cukup vital karena dia akan berkaitan dengan nanti alokasi kebutuhan logistik, kebutuhan TPS, kebutuhan surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Nah, itu sangat menentukan. Jadi seandainya data ini tidak bisa kita sajikan dengan baik, tidak bisa kita sajikan cukup akurat, maka kebutuhan-kebutuhan itu seperti logistik dan segala macam tadi akan cukup terganggu ya. Nah, itu yang mengapa proses pemutahiran data ini cukup penting dan sangat vital. Nah, kemudian saat ini sebagaimana dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 bahwa proses pemutahiran data pemilih itu kita laksanakan sejak tanggal 15 Juni 2020 yang lalu, di mana itu adalah proses yang pertama tanggal 15 sampai dengan tanggal 14 Juli kemarin adalah proses penyusunan daftar pemilih. Ini kita gunakan dari pertama yang kita terima adalah daftar pemilih potensial dari DP4 yang kita terima dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu berupa
kita sinkronisasi dari data pemilihan sebelumnya. Nah, jadi setelah dilakukan oleh sinkronisasi oleh KPU Republik Indonesia, kita lakukan penyusunan, kemudian itu yang kita turunkan saat ini kepada petugas jajaran ad hoc kita di bawah, yaitu yang ada PPK, PPS, dan PPDP. Nah, saat ini PPDP menggunakan data pemilih ini tadi sebagai dasar acuan untuk melaksanakan proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau disingkat dengan coklit. Ya, jadi mungkin ada di beberapa desa kita bentangkan berupa spanduk sosialisasi proses pencocokan dan penelitian, yaitu coklit. Nah, ini dilakukan oleh petugas kita yang namanya adalah PPDP, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, PPDP kita ini melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, akan melaksanakan tugasnya sejak tanggal 15 Juli kemarin. Berarti di bulan Juli sudah beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Nah, ini nanti akan menjalankan tugasnya sampai dengan tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Kira sudah cukup waktu untuk itu kan? Karena ini tugas yang sangat berat sekali. Iya. Untuk pantauan kita saat ini, kita lakukan monitoring di beberapa desa. Alhamdulillah ada beberapa TPS dari PPDP tersebut yang sudah melakukan proses pencoklitan itu di kisaran lebih dari 50%. Baru beberapa hari saja seperti itu. Nah, jadi kita optimis dalam waktu lebih kurang 1 bulan tugas mereka akan bisa diselesaikan tepat pada waktunya nanti. Ya. Nah, di proses coklit ini juga petugas kita akan mendatangi dari rumah ke rumah, ya, dari rumah ke rumah untuk melakukan proses pendataan, proses pencocokan dan penelitian. Kenapa dikatakan pencocokan? Karena yang harus kita cocokkan datanya. Data yang ada di data pemilih yang kita siapkan sesuai dan tidak dengan identitas resmi yang dipegang oleh masyarakat kita. Ya, kalau dia masyarakat kita sudah berdomisili di situ, apakah sesuai nanti KTP-nya, KK-nya, sesuai tidak dengan data pemilih yang diturunkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kita lakukan sinkronisasi dari KPU Republik Indonesia. Iya, berarti memang menjalankan sesuai dengan undang-undang, kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini ya. Dan ini memang ada perubahan nggak sih Pak? Karena ini kan berbicara tentang berbicara tentang bagaimana pemutakhiran data pada saat ini sedang terjadinya corona. Apakah ini disesuaikan? Ya, sesuai dengan syarat daripada pelaksanaan pilkada lanjutan untuk 2020, bahwa seluruh penyelenggara kita, ya, mulai dari KPU, kemudian BPK, PPS, PPDP, bahkan nanti ke KPPS yang melaksanakan pada hari pemungutan suara, itu melaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya petugas PPDP kita dalam mendatangi rumah ke rumah menggunakan standar APD lengkap. Ada protokol kesehatannya itu dipatuhi. Ya, karena itu syarat penting pertama bagi diri dia, juga untuk masyarakat supaya tidak terjadi proses penularan COVID-19. Baik, ini cukup menarik sekali Pak. Dan kami informasikan dan kami ingatkan kembali bahwa acara ini disiarkan langsung di melalui media sosial Facebook di KPU Kabupaten Pelalawan, kemudian di IG juga ID KPU_Pelalawan. Bagi sahabat Pelalawan, sahabat KPU Kabupaten Pelalawan yang ingin bertanya silakan di kolom komentar, baik itu di FB maupun juga di IG. Kemudian kami informasikan juga bisa menggunakan line telepon kita nanti Pak di studio di 0811 76 98 87 98 708. Tapi nanti karena kita masih melanjutkan, dan hal ini adalah hal yang sangat menarik sekali Pak. Berbicara tentang pemutakhiran data, berbicara tentang petugas yang sudah diturunkan pada bulan Juli ini. Kita belum memaksakan untuk mengadakan pilkada, tapi memang sudah prosesnya seperti itu ya. Ini kita laksanakan. Baik, apalagi sekarang nih
komisioner dari anggota KPI-nya juga menarik sekali sahabat pahlawan, karena ini komisionernya betul-betul ingin menyehatkan gitu ya, karena divisi perencanaan program. Karena ingat Pak, kita bicara data, bicara informasi akan banyak komplain di tengah-tengah masyarakat. Karena ini pemutahiran dari tahun ke tahun atau di kejadian di seluruh Indonesia adalah pemutahiran data ini sangat-sangat ya berpengaruh ya Pak tentang pemilihan. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa syarat-syarat agar kita bisa menjadi pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pelalawan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? Iya. Jadi itu juga salah satu yang mungkin harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Bagaimana sih? Mungkin ada yang bertanya, saya ini mau bisa nggak milih seperti itu ya? Iya. Sementara secara aturan undang-undang ditetapkan seseorang itu bisa dikatakan sebagai pemilih, itu yang pertama adalah sudah berumur 17 tahun. Sudah sudah 17 tahun ya. Atau belum 17 tahun jika pernah menikah. Tapi dibuktikan dengan akta perkawinan. Akta pernikahan. Itu kan tentu ada yang mengeluarkan ya. Ada buktinya. Secara peraturan di PKPU 19 tahun 2019 bahwa syarat pertama adalah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Baik. Ya, dibuktikan dengan akta perkawinannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sedang tidak dicabut hak pilihnya. Ini maksudnya apa? Misalkan seperti ini. Contoh, dicabut hak pilihnya bagi masyarakat yang statusnya saat ini sebagai TNI Polri, kan tentu tidak bisa menggunakan haknya dia. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Ya, terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudian yang keempat, dibuktikan dengan identitas berupa KTPL atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas terkait, yaitu di Dukcapil berupa surat keterangan telah melakukan perekaman. Iya, ini syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh masyarakat, bahwa salah satu hal yang penting tadi seperti saya katakan, KTPL adalah sesuai dengan daerah pemilihannya. Jadi bukan dalam arti itu, saya sudah punya KTPL, tapi alamatnya ternyata Pekanbaru, kan tentu nggak bisa juga. Tidak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan daerah pemilihan, dengan dibuktikan dengan alamatnya sesuai dengan dia berdomisili. Baik. Iya. Nah, inilah syarat-syaratnya Pak ya. Iya. Yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pelalawan yang ingin ikut serta memilih ya pilihannya untuk perwakilan tentunya ya di pilkada nanti. Baik, sahabat Pelalawan, sekali lagi kami informasikan bahwa acara ini diselenggarakan khusus oleh KPU Kabupaten Pelalawan bekerja dengan Radio Suara Buruh FM, dan kami informasikan lagi ini live langsung di media sosial kita di Facebook maupun di Instagram. Dengan catatan Anda bisa menggunakan hak tanya Anda di kolom komentar, baik itu di Instagram maupun di Facebook, dan juga nanti bisa bertanya langsung live dengan Pak Priyono ini langsung di 0811 7698 708. Tapi nanti ya Pak, masih kita lanjutkan lagi. Kemudian bagaimana dengan proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan pada saat ini dan tahapan yang dilalui? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa tahapan kita sekarang adalah proses pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDP yang akan mendatangi rumah ke rumah masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Jadi bagi masyarakat yang saat ini belum terdatangi, ya silakan tunggu bahwa petugas kita akan datang ke rumah sejak dari tanggal 15 kemarin sampai dengan tanggal 13 nanti. Mereka untuk mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, terus kemudian tahapan selanjutnya adalah proses dari setelah selesai pencocokan dan penelitian, maka dilakukan proses nantinya ada proses rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan tingkat KPU Pelalawan sendiri untuk menetapkan daftar pemilih menjadi daftar pemilih sementara. Iya. Nah, ini akan dilakukan oleh sesuai secara berjenjang, mulai dari BPS, PPK, dan KPU sendiri. Nah, terus untuk penetapan DPS itu sendiri baru dilaksanakan paling cepat di tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 September. Iya, nah itu prosesnya. Jadi masih cukup bagi masyarakat yang memang merasa
belum terdaftar, silakan bisa menghubungi petugas PPDP kita yang ada di wilayah masing-masing atau petugas PPS di tingkat desa atau kelurahan. Ya, atau PPK di tingkat kecamatan. Ya. Jadi ini kita bisa berperan aktif bagi masyarakat, karena selama ini masyarakat kita katakan dia peduli dengan proses pelaksanaan pilkada atau pemilihan atau pemilu. Ini pada saat masyarakat merasa dia tidak mendapatkan undangan pemilih. Iya. Ya, pada mungkin 3 hari menjelang hari pemilihan. Bisa. Iya. Kenapa kok saya nggak terdaftar? Kenapa saya kok nggak dapat undangan? Iya. Nah, selama ini padahal proses untuk menentukan seseorang menjadi pemilih itu ada proses panjangnya, lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Iya, lebih kurang 6 bulan itu yang diatur oleh peraturan kita. Iya. Jadi sebenarnya prosesnya panjang. Jadi bagi masyarakat ini, karena kita baru di awal, mari kita sama-sama untuk berpartisipasi, memastikan diri kita apakah terdaftar dengan tidak. Caranya, yang pertama, kita kemarin tanggal 15 sudah melaksanakan secara nasional gerakan klik serentak. Klik serentak. Iya, gerakan klik serentak, yaitu dengan cara mengunjungi website Lindungi Hak Pilihmu. Oke. Iya. Nah, jadi ini sampai dengan tanggal 13 Agustus nanti masyarakat masih bisa mengakses, karena setelah itu akan ada proses tahapan baru akan diaktifkan kembali. Nah, jadi ini adalah sarana bagi masyarakat untuk memastikan saat ini yang bersangkutan terdaftar tidak dalam daftar pemilih yang saat ini kita susun. Jika tidak terdaftar, silakan hubungi petugas PPDP jika memang belum didatangi, atau melaporkan kepada PPS dan PPK sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, tahapan berikutnya untuk penetapan setelah DPS tadi, kita akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu namanya penetapan daftar pemilih. Penetapan daftar pemilih itu sendiri baru akan dilaksanakan di tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Nah, itu baru ditetapkan sebagai pemilih, ya, sebagai pemilih di tingkat kabupaten kota. Nah, itu untuk tahapannya. Jadi tahapan sekarang adalah proses penyusunan, pemutahiran dan pencocokan oleh PPDP, kemudian ada DPS, kemudian ada DPS itu daftar pemilih sementara, selanjutnya daftar pemilih tetap. Nah, itu tahapan-tahapan. Baik, artinya ada DPS-nya juga, iya, sementara daftar pemilih sementara, dan nanti ada juga daftar pemilihan tetap. Baik. Iya. Sahabat relawan, ini yang harus diketahui bersama supaya tidak simpang siur, bahwa kalau berpatok kepada hak pilih mengenai datangnya surat suara itu nanti, itu masih proses, masih panjang. Tapi pastikan diri Anda sudah ada di DPS, ya, yang tetap, daftar pemilih tetap, ya. Dan yang jelas nanti kita akan tahu dari mana kita itu terdaftar atau tidaknya juga bisa mengunjungi website tadi, Lindungi Hak Pilihmu. Nah, itu baik. Nah, ini luar biasa, menarik sekali Pak. Tapi ditahan dulu, karena ini adalah bicara pilkada Bernas. Nanti akan kita kulik satu persatu. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan dulu beberapa lagu hiburan berikut ini untuk kita memberi jeda waktu kepada sahabat pelawak. Di sesi kedua nanti kita akan buka live langsung. Kita akan buka yang ingin bertanya, komentarnya silakan di kolom komentar. Kemudian yang bagian bertanya live langsung di 0811 7698 708. Nah, silakan aja, nanti kita dengarkan dulu. Kita break dulu Pak. Tetap stay tune di 87,8 Suara Benar. Di 87,8 Suara Budaya FM, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Masih bersama saya Fatriani dan juga Bapak Priyono Escape. Nah, kalau dari jenjang keserjanaannya ini memang harus membersihkan atau juga menyehatkan, ya Pak, ya. Memang sebelumnya ini kan bicara tentang komisioner KPU dari berbagai macam jenjang pendidikan, ya Pak. Iya. Tapi yakin akan menjalankan tugas dengan baik. Insya Allah. Dan ini kita bicara tentang Bapak divisinya ini perencanaan program dan informasi KPU Kabupaten Pelalawan, ya Pak. Nanti akan semangat terus Pak untuk jalankan tugas. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik. Karena Pak Priyono ini sebagai komisioner KPU Kabupaten Pelalawan bersemangat, saya jauh lebih bersemangat lagi. Oke, untuk sahabat Pelalawan silakan di 08 11 76 9 87 08.
bagi yang ingin bertanya, atau titipkan di kolom komentar pertanyaan Anda yang ingin bertanya seputar pemutahiran data. Nah ini dia. Jadi agak dikecilkan ya Pak, jangan keseluruhannya nanti bingung menjawabnya. Silakan tinggalkan komen Anda baik di media sosial, Facebook dan Instagram. Untuk sementara di studio kami juga buka line telepon di 0811 769 8708. Oke, silakan di 0811 769 8708 bagi yang ingin bertanya langsung dengan Komisioner KPU Kabupaten Palawan Bapak Haji Priyono Eskep ya, sebagai Divisi Perencanaan Program Data dan Informasi KPU Kabupaten Palawan. Sudah ada telepon atau belum? Silakan di 0811 769 8708 ya, kami persilakan. Dan sementara menunggu telepon masuk Pak, dan juga sementara menunggu komentar-komentar. Sudah ada yang masuk? Baik. Selamat siang. Halo, selamat pagi Mbak. Ya, selamat siang. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Mbak Nancy. Mbak Nancy. Oke, Mbak Nancy di mana? Baik, saya mau bertanya seputar pemilihan pilkada ya. Iya, Mbak Nancy. Mbak Nancy posisi di mana? Jadi Mbak, Ya. saya kan ditugaskan baru di Kabupaten Pelalawan mau perusahaan. Iya. Kemudian saya kan masih KTP-nya luar Pelalawan ini ya Mbak ya. Ya. Untuk untuk supaya saya bisa terus ataupun bisa menggunakan hak suara saya, kan saya nggak harus mau memilih aja terus pulang kampung gitu. Sementara KTP saya KTP luar Pelalawan atau Pulau Jawa. Oke. Pulau Jawa. Oke. Nah itu ya gimana supaya saya tetap bisa di Kabupaten Pelalawan. Sementara KTP saya KTP luar dari Kabupaten Pelalawan. Baik, terima Kalau kasih. misalkan harus ganti KTP kan ribet banget. Sementara saya di sini juga ditugaskan kerja. Oke. Mohon penjelasannya ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nancy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Nancy dengan pertanyaannya bagaimana dia bisa menggunakan hak suaranya, karena beliau sedang bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Pelalawan, sementara ini berada di luar sebenarnya Pak, tapi dia ingin menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada nanti. Kan nggak mungkin dalam waktu sepersekian bulan dia harus mengurus KTP asli Kabupaten Pelalawan, sementara ada di berbagai tempat perusahaan, karena kita juga setuju perusahaan besar ya Pak, ada yang mengambil pekerjaannya dari luar tanpa harus mengurus KTP di Kabupaten Pelalawan ya. Tapi tahan dulu, sekali lagi silakan titipkan atau tuliskan komentar pertanyaan Anda di media sosial kami, di Facebook KPU Kabupaten Pelalawan, atau juga live di Instagram yaitu IG KPU_Pelalawan. Silakan titipkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Karena ini kita bicara tentang tema kita pemutahiran data pemilih. Dan sekali lagi kalau masih ada yang bertanya di line telepon kami 0811 769 8708 kami persilakan. Di 0811 769 8708. Kita masih menunggu di 0811 769 8708 bagi yang ingin bertanya seputar pemutahiran data pemilih. Sembari kita menunggu Bapak, silakan mungkin Pak Priyono bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Dini tadi. Baik, Ibu Ningsi dari Ibu Ningsi. Jadi untuk proses pemilihan kepala daerah, syarat untuk menjadi pemilih adalah salah satunya kita berdomisili di wilayah daerah pemilihan.
dibuktikan dengan identitas kependudukan berupa KTPL bahwa kita sebagai penduduk Kabupaten Pelalawan. Jadi kalau Ibu Ningsi tadi masih KTP-nya Jawa, ya, domisili tapi di Pelalawan. Domisili Pelalawan, tapi undang-undang mengatur dibuktikan. Nah, itu dia. Jadi untuk Ibu Ningsi, kalau mau menggunakan hak pilihnya sebagai warga Kabupaten Pelalawan, maka Ibu harus mengurus surat keterangan pindah, ya, dari Jawa ke Kabupaten Pelalawan. Kalau keterangan pindah, Pak, berarti dia harus mengurus KTP di sini juga. Iya, karena syaratnya begitu. Harus dibuktikan dengan KTP elektroniknya berupa sebagai warga Kabupaten Pelalawan. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan KTP-nya dari luar kita akomodir, sementara ini adalah proses pemilihan daerah, kecuali proses pada saat pemilu. Oh, pemilu. Ya, pemilu misalkan berbeda. Iya. Misalkan untuk memilih presiden itu kan berlaku seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Nah, artinya itu seluruh masyarakat yang punya KTP wilayah Indonesia yang mempunyai dan terdaftar di daftar pemilih, dia bisa menggunakan haknya. Tapi khusus untuk pemilihan kepala daerah sesuai dengan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Baik. Iya. Misal kita nih Pelalawan dan Siak, ternyata mereka ada pemilihan juga di Siak, maka hanya masyarakat Siak saja, Pelalawan saja. Nah, seperti itu. Ini peraturan akan berbeda ketika pelaksanaan pesta demokrasi pilkada dengan pemilu. Iya, secara lokal dan nasional. Baik. Nah, jadi kalau pemilihan legislatif lain lagi peraturannya, Pak. Iya, lain lagi. Baik. Nah, sahabat Pelalawan, mudah-mudahan Mbak Dini tadi, Mbak Ningsi tadi puas ya jawabannya bahwa jika ingin memilih juga mau tidak mau harus mengurus surat keterangan pindah. Iya. Disertai tadi katanya KTP, kemudian kakaknya, kemudian yang jelas memilih pada saat pemilu kada ini berbeda. Iya. Karena politiknya juga berbeda. Silakan kalau ada yang bertanya di kolom komentar, karena ini masih live di Facebooknya KPU Kabupaten Pelalawan dan juga di IG-nya atau Instagram KPU_Pelalawan ya Pak. Dan silakan yang ingin bertanya di 0811 769 8708. Bagi yang ingin bertanya 0811 769 8708. Bagi yang belum jelas informasi seputar pemilu kada. Baik, persilakan dan kita kembali juga Pak sembari menunggu bagi komentar-komentar yang masuk atau juga melalui komentar yang masuk. Baik, jika ada yang bagaimana, nah ini pertanyaan Bapak bisa jawab dan ini sudah ditanyakan Pak. Bagaimana jika masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pelalawan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak? Ya, jadi jika masyarakat saat ini, contoh mungkin ada masyarakat yang sudah sekian bulan, bahkan mungkin ada yang tahunan ya mungkin ya, karena dia bekerja di wilayah perusahaan dan yang lain-lainnya. Sementara dia masih menggunakan identitas daerah asalnya di luar Kabupaten Pelalawan. Nah, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, jadi seandainya dia akan menggunakan hak pilihnya, ya mau tidak mau memang harus menggunakan identitas Kabupaten Pelalawan. Artinya dia harus mengurus administrasi kependudukannya dari daerah asal untuk mendapatkan surat pindah ke Kabupaten Pelalawan. Ini untuk masyarakat yang sifatnya dia dari daerah luar. Nah, yang kedua, kadang-kala ada juga di masyarakat masyarakat asli dari Kabupaten Pelalawan yang sama sekali belum punya identitas. Ada mungkin orang-orang tua kita kan gitu. Iya. Nah, ini kita temukan juga. KTP-nya masih KTP kuning. Iya, masih kita temukan. Belum EKTP. Nah, jadi kita mengharapkan peran serta dan partisipasi masyarakat. Jika memang merasa belum mempunyai identitas resmi berupa KTP KTP elektronik dan kartu keluarga untuk wilayah Kabupaten Pelalawan, untuk menghubungi ataupun mengurus kepada pihak terkait. Di sini yaitu melalui instansi dinas kependudukan dan catatan sipil, atau menghubungi dari pihak pemerintahan desa setempat, baik melalui RT, RW atau kepala desa dan kelurahannya untuk mengurus proses administrasinya, supaya
nanti pada 9 Desember tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Iya, karena ini sudah menjadi aturan. Yang diatur adalah masyarakat yang terdaftar dan dibuktikan dengan KTP elektronik. Kalau tidak terdaftar sebagai masyarakat Kabupaten Pelalawan, sementara dia menggunakan hak pilihnya, tentu tidak bisa menggunakan nanti. Nah, jadi sekali lagi bagi masyarakat yang belum mempunyai identitas secara resmi yang diatur oleh pemerintah, silakan menghubungi instansi terkait atau pihak terkait atau pemerintahan desa untuk mengurus identitasnya. Baik. Karena ini bukan hanya nanti untuk pemilu saja, tapi hal-hal yang lain bersifat administrasi akan digunakan oleh masyarakat. Jadi ini bukan hal yang mudah ketika KPU sendiri menerapkan aturan-aturan yang sudah digariskan ya Pak. Aturan yang berlaku bahwa ini harus dibuktikan dengan KTPL ya. Dan bagi yang belum punya silakan mengurus, masih ada waktu ya Pak. Masih ada waktu cukup panjang. Iya baik, masih ada sekitar hampir 6 bulan ke depan. Ya. Dan kemudian bagi yang dari luar daerah yang memang betul ingin menjadi warga Kabupaten Pelalawan itu dikasih fasilitas untuk memberikan surat pindahnya Pak ya, surat pindah dan mengurus kembali KTP yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jadi baik sahabat Pelalawan, ini salah satu bentuk dari kontribusi KPU Kabupaten Pelalawan bahwa menegakkan aturan yang juga menyelamatkan warga masyarakat Kabupaten Pelalawan. Artinya harus mempunyai identitas, dibuktikan dengan identitas. Nah ini yang paling penting masyarakat tahu bahwa ini berbeda sekali. Ini pemilihan atau pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau pilkada ini. Baik, kami silakan terakhir yang yang bertanya, kami silakan yang ingin menyampaikan. Ya udah ada. Kami persilakan bagi komentar yang sudah masuk atau juga yang ingin bertanya di line telepon kami 0811 769 8708 ya. Sekali lagi 0811 769 8708 yang ingin bertanya langsung melalui live telepon di studio. Atau yang di IG sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk, kami persilakan. Oke, bagaimana ini ada Nining Baziza, bagaimana supaya pelaksanaan pemilu kada tidak menjadi salah satu penyebaran COVID-19. Nah, ini Pak silakan. Ini beberapa komentar sih masuk. Ya. Silakan. Ini pertanyaan dari Bu Nining ya. Nining Baziza. Oke. Ya. Jadi bagaimana supaya pelaksanaan pemilu kada tidak menjadi salah satu penyebaran COVID-19. Nah, untuk pelaksanaan lanjutan Pilkada Serentak 2020 yang disyaratkan kita harus melaksanakan dalam kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, syarat kami sebagai penyelenggara adalah memang harus bebas dari COVID-19. Seluruh penyelenggara kita baik dari mulai KPU, PPK, PPS dan bahkan petugas PPDB kita sudah melakukan syarat untuk bebas COVID-19, yaitu dengan melakukan pemeriksaan rapid test. Dan alhamdulillah semua dari petugas kita sudah dilakukan pemeriksaan rapid test ini dan hasilnya negatif, ya, atau tidak reaktif. Ya, ini membuktikan bahwa syarat kita untuk melaksanakan ini harus dalam kondisi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, petugas kita dalam melaksanakan setiap tahapan ini juga dibekali dengan alat perlindungan diri. Iya, alat perlindungan diri bagi petugas, misalkan PPDP, dia dalam melaksanakan pendataan ataupun pencoplitan dari rumah ke rumah dengan penggunaan APD lengkap, misalkan menggunakan masker yang pertama, menggunakan sarung tangan, menggunakan penutup wajah atau face shield, ya kan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Ini 4 dasar APD ini mereka gunakan. Iya, jadi mudah-mudahan dengan petugas kita bekali APD ini adalah salah satu cara untuk
memutus mata rantai penularan daripada COVID-19. Dan kepada masyarakat pada saat proses pendataan juga kita melakukan proses pencegahan supaya tidak terjadi penularan dengan cara pada saat pendataan diutamakan itu tidak di dalam rumah, misalkan di teras rumah, ya. Ini dalam rangka untuk menghindari proses pencegahan penularan COVID-19. Kemudian tidak terlalu lama dalam proses pelaksanaan pendataan ini. Ini juga meminimalkan proses penyebaran COVID ini sendiri. Nah, ini beberapa langkah yang kita lakukan supaya proses penyebaran daripada virus COVID-19 ini tidak terjadi. Ya. Bahkan sampai nanti itu pas pelaksanaan di 9 Desember, kita juga sudah atur bagaimana proses pelaksanaan di TPS itu supaya tetap aman untuk kita melaksanakan pemilihan tanpa kita takut akan terjadi penularan COVID-19. Ini kita atur semuanya terkait bagaimana prosedurnya, nanti ada tahapannya sendiri nanti pada proses itu. Tapi seluruh petugas dan kita sudah kita bekali semua dengan APD yang cukup. Baik, terima kasih Bapak. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana cara mengecek masuk DPT atau tidak? Apakah jika nama saya tidak ada di DPT tetap bisa memilih dari Ibu Betty? Iya, jadi untuk masyarakat yang ingin memastikan, terutama masyarakat Kabupaten Pelalawan yang dibuktikan dengan KK dan KTP di Kabupaten Pelalawan, bisa mengecek yang nama kita terdaftar atau tidak dalam daftar pemilih yang saat ini dalam proses pemutakhiran pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDP kita dengan cara bisa mengunjungi website Lindungi Hak Pilihmu kpu.go.id. Nanti di sana akan ada pilihan kabupaten, kita masukkan nama kita, tanggal lahir. Nah, tinggal kita pencarian. Nanti akan muncul apakah nama kita ada terdaftar atau tidak. Dan seandainya jika tidak terdaftar, silakan Bapak atau Ibu untuk menghubungi petugas kita di tingkat desa atau tingkat TPS sekalipun, yaitu PPDP kita. Nah, atau petugas yang ada di masing-masing desa atau kelurahan dan tingkat kecamatan. Baik. Iya. Baik Pak, berikut ada pertanyaan juga dari Kasmardi KL dengan pertanyaan apakah ini sebenarnya hampir sama Pak, karena memang polemik sebetulnya. Apakah KTP luar Pelalawan bisa memilih di pilkada ini karena domisili faktualnya ada di Kabupaten Pelalawan? Sama pertanyaannya tadi. Iya. Dan balik lagi harus diurus ya Pak. Berbalik lagi. Jadi untuk masyarakat yang saat ini KTP-nya adalah masih di luar Pelalawan. Nah, secara kita kembali ke undang-undangnya, ya di PKPU disebutkan bahwa pemilih itu harus pertama berdomisili di wilayah daerah pemilihan, dibuktikan dengan identitas berupa KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa surat keterangan sudah melakukan perekaman. Artinya KTP dan identitas resminya adalah berada di wilayah Kabupaten Pelalawan. Nah, artinya misalkan dia Pangkalan Kerinci, berarti dia akan menggunakan hak pilih nanti di Pangkalan Kerinci. Andaikan nanti dia masyarakat Kabupaten Pelalawan, alamatnya misalkan dianggap misalkan di Kuala Kampar. 4 hari pemilihan besok dia akan memilih di Pangkalan Kerinci. Ada prosesnya, ada proses pindah memilih nanti. Itu baru tahapan berikutnya akan kita laksanakan. Tapi yang jelas untuk seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pelalawan, jika ingin menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember nanti, harus bisa membuktikan berupa KTPL atau surat keterangan sudah melakukan perekaman bahwa sebagai penduduk Kabupaten Pelalawan. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kita ada waktu juga memisahkan. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan Pak, tapi bisa dilihat dengan singkat. Yang pertama, Yang pertama Ibu Nancy sudah. Oke, yang terakhir ya Pak Chandra 5912. Jika ada pemilih baru yang baru menikah dan pindah ke kecamatan lain, apakah pemilih bisa di TPS barunya? KTP ada nih Pak, tapi beda kecamatan. Karena dia baru menikah, dia pindah ke kecamatan lain, apakah boleh bisa menggunakan hak pilihnya di TPS baru? Iya. Jadi pada prinsipnya masyarakat yang pertama mempunyai identitas
resmi, ini akan bisa menggunakan haknya. Syaratnya, jika ia masih terdaftar di KTP-nya adalah misalkan dia baru menikah. Nah, ini kan secara data dia akan terdaftar di tempat dia di mana awal terdaftar. Ya, misalkan nih dia sekarang dengan orang tuanya di Pangkalan Kerinci, kemudian menikah ternyata pindah ke Kecamatan Pelalawan. Secara data dia akan tetap ada di Pangkalan Kerinci. Nah, nanti dia akan tetap didata ya oleh petugas yang ada di Pangkalan Kerinci, kan keluarganya masih ada nih. Nah, nanti akan tetap dipastikan dia tetap terdaftar. Nanti pada saat pemilihan dia bisa menggunakan haknya dengan proses pindah memilih sesuai dengan alamat dia sekarang. Berarti bisa, tapi yang jelas kan dia memang punya hak pilih. Punya hak pilih, iya. Cuma pindah ke TPS yang baru. Terima kasih. Nah, cuma kita juga mengingatkan bagi masyarakat yang saat ininya antara domisili dengan KTP elektronik yang berbeda. Nah, ini kita sarankan untuk mengurus sesuai dengan alamat domisili yang sekarang. Contoh yang menikah tadi tentu kakaknya akan punya kakak sendiri berbeda ya gitu. Ya, jadi harus diurus kembali ya, benar. Terakhir Pak, karena waktu juga ini sudah 1 jam. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan dalam rangka proses pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020? Jadi pesan-pesan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, mari bersama-sama untuk kita mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 di Kabupaten Pelalawan dengan cara menjadi pemilih. Nah, untuk menjadi pemilih tentu kita harus memenuhi syarat-syarat pemilih yang mungkin tadi sudah saya sampaikan. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi, kita coba dulu. Baik, ya persilakan. Iya, baik. Kalau ada selamat siang. Iya, siang. Iya, dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya Pak Andi. Pak Andi? Ya. Iya, Pak Andi di mana, Pak? Di Artes. Hah? Artes. Di Artes. Pangkalan Kerinci. Di Artes. Oke, Artes. Silakan Pak Andi. Iya, saya mau tanya kalau untuk pasien corona gimana ya cara milihnya? Oh, pasien corona. Oh, pada saat pemilih dia masih menjadi pasien corona ya, Pak ya? Iya. Oke, pakai standar protokol kesehatan itu aja, Pak. Ada yang lain? Iya, itu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Andi. Aji, Mbak. Adi. Oke, terima kasih Pak Adi. Iya. Baik, terima kasih itu dari Pak Adi yang ada di Arbes. Bagaimana kita berharap tidak ada Pak pasien corona. Tapi hari ini ada 3 orang sebagai informasi di Kabupaten Pelalawan. Pagi ini update data posko corona adalah ada 3 orang yang diidentifikasi terkena virus COVID-19 ini. Pada saat pilkada nanti harapan kita sama. Pelalawan bebas. Indonesia, Provinsi Riau bebas COVID. Andai tetap ada pasien, ya kan? Karena ini COVID-19 ini kan tidak dengan penyakit penyerta, gitu Pak. Apa yang dilakukan atau standarisasi sehingga walaupun dia pasien dia bisa menggunakan hak suara. Jadi untuk masyarakat pada 9 Desember 2020, pertama di setiap TPS kita akan membentuk TPS itu dengan syarat protokol kesehatan. Yang pertama, yang kedua ada itu sedang dalam kajian kita dalam proses penyusunan standar operasional untuk pemilihan dalam situasi COVID ya. Jadi akan ada juga TPS yang kita khususkan bagi masyarakat yang anggaplah dalam indikasi pada saat dia akan masuk ke TPS ternyata kita misalkan melakukan cek suhu, ternyata suhunya tinggi. Kita ada TPS khususnya untuk yang kondisi yang seperti itu. Dan jika ada seperti pertanyaan Bapak tadi, ada masyarakat yang masih dalam kondisi positif COVID-19. Ini kan tentu masih dalam proses isolasi di rumah sakit. Kalau positif pasti di rumah sakit ya. Kita akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau tim gugus tugas untuk pelaksanaan ini, artinya nanti seperti TPS khusus gitu ya.
Artinya akan ada tim TPS Mobile yang untuk tetap menggunakan hak suara bagi masyarakat yang dalam proses perawatan misalkan di rumah sakit atau dalam ruang isolasi COVID sendiri gitu. Ya, artinya kita bekerja sama dengan tim gugus yang ada. Baik. Ini luar biasa dan Bapak sudah sampaikan tadi harapannya untuk para pemilihan terakhir. Harapan kita masyarakat untuk tetap ikut bisa berpartisipasi dengan cara memenuhi standar sebagai pemilih di daerah pemilihan yaitu Kabupaten Pelalawan. Dibuktikan dengan KTP berupa KTP dan KK di Kabupaten Pelalawan. Terus kemudian proses pemutahiran data pemilih ini mempunyai jenjang. Artinya saat ini proses pencocokan dan penelitian, kemudian nanti ada penetapan sebagai daftar pemilih sementara, kemudian ada daftar pemilih sementara perbaikan, kemudian terakhir di daftar pemilih tetap. Nah, di daftar pemilih tetap ini adalah seluruh hasil pemilih yang kita lakukan mulai proses-proses tadi. Nah, bagi masyarakat kami minta untuk bisa berperan untuk mengecek daftar nama-nama masing-masing, ya, apakah terdaftar tidak di daftar pemilih untuk pemilihan di 9 Desember. Bisa melalui website Lindungi Hak Pilihmu kpu.go.id atau di informasi-informasi di tingkat desa atau kelurahan. Ini nanti akan ditempelkan di setiap masing-masing desa dan kelurahan untuk informasi daftar pemilih. Silakan masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Apabila memang belum terdaftar, silakan hubungi petugas PPK di PPS di tingkat desa atau kelurahan ataupun PPK di tingkat kecamatan. Sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya nanti di 9 Desember. Ya. Terima kasih Pak Priyono. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Tetap semangat sampai akhir pelaksanaan. Baik. Iya. Sahabat Pahlawan di mana saja Anda berada, 1 jam 5 menit lebih kita menggelar acara dialog interaktif bersama KPU Kabupaten Pahlawan dalam pelaksanaan Pilkada Bernas di Kabupaten Pahlawan. Saya Fatriani dan Komisioner KPU Kabupaten Pahlawan Pak Priyono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan bertemu di sesi-sesi atau tab berikutnya sampai pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Saya Fatriani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.